episode sebelumnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel The UKT. Channel ini akan menyajikan informasi seputar UKT yang ada di Universitas Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan alur registrasi bagi mahasiswa baru yang diterima di Universitas Lampung. Untuk itu, tetap ikuti dan tonton videonya sampai tuntas. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Pertama-tama di sini kita akan melihat alur tahapan registrasi mahasiswa baru jalur SBMPTN Universitas Lampung. Untuk pengisian data pokok mahasiswa dilakukan secara online dengan cara mengakses situs Sidakma Unila ACID. Kemudian tahapan pertama yaitu mengisi data. Kemudian tahapan kedua verifikasi data pokok mahasiswa. Ketiga, pengumuman UKT sementara. Keempat, wawancara banding UKT. Kelima, pengumuman tahap akhir. Dan keenam, membayar UKT. Dan yang paling akhir dari tahapan registrasi mahasiswa baru yaitu ketujuh, mahasiswa harus melakukan registrasi akademik melalui situs registrasi Unila ACID. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alur tahapan registrasi mahasiswa baru jalur SBMPTN Universitas Lampung. Pertama-tama, mahasiswa baru harus melakukan pengisian data pokok mahasiswa. Untuk pengisian data pokok mahasiswa harus dilakukan mahasiswa secara online dengan mengakses situs Sidakma Unila ACID sesuai dengan jadwal. Jadi, sebelum mengisi data pokok, mahasiswa diwajibkan untuk mengunduh dan cetak terlebih dahulu panduan pengisian Sidakmanya. Kemudian, mahasiswa harus membaca dengan cermat dan teliti panduan tersebut supaya tidak salah di dalam pengisian data pokok. Calon mahasiswa yang tidak mengisi data pokok secara lengkap dan tuntas sesuai jadwal dianggap setuju dengan UKT tertinggi. Untuk tahap pertama yaitu mengisi data. Pada awal pengisian borang UKT online ini akan muncul pertanyaan untuk calon mahasiswa dan orang tua atau wali. Pertanyaannya adalah, apakah saudara bersedia ditempatkan pada biaya UKT sebesar dan besaran ditentukan sesuai prodinya. Pada tahap pertama ini yaitu mengisi data, apabila mahasiswa bersedia ditetapkan pada biaya UKT tertinggi yaitu maka mahasiswa tidak perlu mengisi data-data pada borang UKT ini. Dan mahasiswa bisa mencetak surat pernyataan menerima hasil penetapan biaya UKT dan kesediaan membayarnya pada jadwal yang telah ditentukan, serta ditandatangani dengan dibubuhi materai 10.000 untuk diupload pada menu registrasi. Dan apabila mahasiswa menjawab tidak, maka mahasiswa wajib mengisi seluruh isian data pokok mahasiswa sesuai dengan panduan pengisian. Dan yang perlu diingat yaitu jika pengisian data pokok mahasiswa online telah selesai, dan jangan lupa untuk disimpan permanen. Kemudian tahap kedua yaitu verifikasi data pokok mahasiswa. Verifikasi data pokok ini akan dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk. Calon mahasiswa beserta orang tua tidak perlu hadir, sebab verifikasi dilakukan secara online yang berlangsung sesuai jadwal. Verifikasi ini akan dilakukan berdasarkan isian-isian yang dilakukan oleh calon mahasiswa baru di aplikasi Sidakma Unila ACID.
Di sini bisa kita lihat dokumen yang perlu disiapkan calon mahasiswa sebelum mengisi borang data pokok mahasiswa secara online. Dokumen-dokumen ini perlu dipersiapkan agar pada saat pengisian data pokok secara online tidak mengalami kesulitan. Kemudian pada tahapan ketiga yaitu pengumuman UKT sementara atau tahap pertama. Pengumuman UKT sementara ini bisa dilihat pada laman Sidakma Unila ACID. Di sini UKT calon mahasiswa akan ditetapkan oleh sistem dan memiliki dua opsi. Yang pertama yaitu setuju. Jika setuju, maka Anda tinggal menunggu jadwal pembayaran dan registrasi. Kemudian jika tidak setuju, maka Anda harus hadir wawancara dengan didampingi orang tua serta membawa dokumen-dokumen pendukung lainnya. Kemudian pada tahap keempat yaitu wawancara banding UKT. Calon mahasiswa dan orang tua harus hadir pada wawancara banding UKT. Jika tidak, maka Anda atau orang tua dianggap setuju dengan UKT yang ditentukan sebelumnya. Tahap kelima, yaitu pengumuman UKT tahap akhir. Pengumuman ini bisa dilihat di laman Sidakma Unila ACID. Bagi kelulusan KIP kuliah, bagi yang tidak lulus, maka besaran UKT akan ditetapkan oleh tim KIP kuliah. Kemudian, pengumuman ini merupakan hasil banding UKT bagi calon mahasiswa non-KIP kuliah. Dan pengumuman ini adalah hasil akhir dari seluruh proses, sehingga keputusannya mengikat dan tidak dapat disanggah lagi. Kemudian pada tahapan yang keenam yaitu membayar UKT. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank yang akan ditentukan oleh pihak universitas dan bisa dilakukan di seluruh cabang Indonesia dengan cara menyebutkan nomor tes SBMPTN. Pada tahapan ini dikhususkan bagi calon mahasiswa non-KIP kuliah yang telah ditetapkan besaran biaya UKT-nya. Kemudian yang ketujuh yaitu registrasi akademik. Proses ini adalah proses akhir dan harus dilakukan oleh seluruh calon mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran UKT. Proses registrasi akademik melalui situs registrasi Unila ACID. Calon mahasiswa telah resmi menyandang status mahasiswa Unila setelah mendapatkan kartu tanda mahasiswa atau KTM sementara yang berasal dari hasil cetakan dari sistem Sidakma. Demikian adik-adik mahasiswa, semoga video ini bermanfaat. Selamat datang di Universitas Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.